Salam sergu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja sebagaimana biasanya. Semua karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Selanjutnya marilah kita berdoa, kita memohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan hadir di tengah ibadah ini sebagai imam besar melayani, berdoa memperdamaikan dosa kita lewat pembukaan rahasia firman Allah yang akan kita terima. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, baik di dalam maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Puji Tuhan, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja dari atau tentang studi Yusuf. Ya. Dari studi Yusuf, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Langsung saja ditulis, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Anak yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti nama kedua anak laki-laki Yusuf. Diawali dengan anak yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Satu, Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Sekarang kita akan mengikuti penjelasan dari dua arti rohani dari Manasye tentang Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Tentang Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Saudaraku, kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ditulis dengan jelas di dalam Kejadian pasal 37. Kisah antara Yusuf dengan saudara-saudaranya ditulis dengan jelas di dalam Kejadian pasal 37. Sedangkan Kejadian 37 terdiri atas ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kejadian 37 terdiri atas ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena jubah yang maha indah dan mimpinya itu. B. Ayat 12 sampai dengan ayat 36. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Amin. Saya ulangi, Kejadian 37 terdiri atas ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena jubah yang maha indah dan mimpinya. B. Ayat 12 ayat sampai dengan ayat 36, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Sekarang
ayat 1 sampai dengan ayat 11 telah disampaikan dan kita telah diberkati oleh Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat 11 telah disampaikan dan kita telah diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Sekarang mari kita akan memperhatikan Kejadian 37 ayat 12 sampai 14. Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ayat 12, Kejadian 37 ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Ayat 14, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Puji Tuhan. Di sini ayat 12 sampai dengan ayat 14, intinya adalah Yakub menyuruh Yusuf kepada kakak-kakaknya untuk melihat apakah baik keadaan saudara-saudaranya itu dan keadaan kambing dombanya. Yakub menyuruh Yusuf kepada kakak-kakaknya untuk melihat apakah baik keadaan saudara-saudaranya itu dan keadaan kambing dombanya. Selanjutnya Yusuf harus membawa kabar itu kembali kepada Yakub. Selanjutnya Yusuf harus membawa kabar itu kembali kepada Yakub. Amin, saudaraku. Menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang pengantara. Dapat dipahami? Tadi Yakub menyuruh Yusuf kepada kakak-kakaknya untuk melihat apakah baik keadaan saudara-saudaranya dan keadaan kambing dombanya. Selanjutnya Yusuf harus membawa kabar itu kembali kepada Yakub ayahnya, menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang pengantara. Menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang pengantara. 1 Yohanes 2, suratan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudaraku, kita mempunyai pengantara kepada Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa yang diperbuat oleh manusia. Kita mempunyai pengantara kepada Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa yang diperbuat oleh manusia. Pengantara tugasnya untuk pendamaian terhadap dosa. Pengantara tugasnya untuk pendamaian terhadap dosa. Dengan kata lain, Yusuf adalah gambaran dari seorang imam besar. Amin. Ibrani 7 ayat 25 dan 27. Ibrani 7 ayat 25 dan 27. Ibrani 25, Ibrani pasal 7 maksud saya. Ibrani pasal 7 ayat 25 dan 27. Ibrani 7 ayat 25 dan 27, demikian firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah,
sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Puji Tuhan, sebagai pengantara, Tuhan Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memperdamaikan dosa manusia. Amin, saudaraku. Sebagai pengantara, Tuhan Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memperdamaikan dosa manusia. Puji Tuhan. Ayat 24 dan 26. Ibrani 7 ayat 24 dan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Tidak diwakilkan oleh siapapun, atau tidak diwakilkan oleh siapapun, menunjukkan dua hal. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, atau tidak diwakilkan oleh siapapun, menunjukkan dua hal, yaitu satu, ia seorang imam besar yang bertanggung jawab. Ia seorang imam besar yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Imam-imam yang sudah dipercaya melayani pekerjaan Tuhan harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Amin, saudaraku. Kita harus mengetahui bahwa kedudukan dari seorang imam adalah berada pada posisi yang sangat tinggi dan sangat istimewa. Maka kalau seorang imam bertanggung jawab dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah posisi yang sangat tinggi dan istimewa. Amin, saudaraku. Kalau kita saja mau bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas, dalam hal perkara lahiriah, seharusnya lebih lagi-lagi dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dua, tadi imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain atau tidak diwakilkan oleh siapapun, menunjukkan dua hal. Satu, ia seorang imam besar yang bertanggung jawab. Dua, ia seorang imam besar dalam keadaan strip pertama yang saleh, strip yang kedua tanpa salah, strip yang ketiga tanpa noda, strip yang keempat terpisah, strip yang keempat terpisah dari orang-orang berdosa atau tanpa ikatan dosa. Tanpa ikatan dosa atau terlepas dari kutuk nenek moyang. Ini menuju kepada imam-imam yang terlepas dari kutuk nenek moyang. Strip yang kelima, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Amin, saudaraku. Inilah pengertian dari imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, atau imamatnya tidak diwakilkan kepada orang lain, menunjukkan dua hal tadi ya. Ia seorang imam besar yang bertanggung jawab. Dua, ia seorang imam besar dalam keadaan yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, kemudian lebih tinggi dari tingkat-tingkat lagi. Ibrani 9 ayat 11. Ibrani 9 ayat 11 berkaitan dengan lebih tinggi dari tingkat-tingkat di surga.
Ibrani 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Itu arti lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Kalau kita perhatikan pola tabernakel yang dibangun oleh Musa, itu terdiri dari 3 daerah. Dengan lain kata, terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, daerah halaman, itulah tingkat yang pertama. Yang kedua, daerah ruangan suci. Kalau dikaitkan 3 daerah ini dengan tingkatan rohani, maka daerah yang pertama adalah halaman, itulah tingkat yang pertama. Tingkat yang pertama, kerohanian tingkat yang pertama. Kemudian daerah yang kedua itulah ruangan suci. Inilah tingkat kerohanian yang kedua. Kemudian yang daerah yang ketiga adalah ruangan maha suci. Inilah tingkat kerohanian inilah tingkat puncak daripada tingkat kerohanian. Tetapi di sini kita perhatikan, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Itulah tabernakel yang dibangun oleh Musa. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebagai imam besar, tugasnya adalah memperdamaikan dosa manusia. Dia telah mempersembahkan korban, yaitu dengan darahnya sendiri. Jadi seorang imam tugasnya adalah untuk memperdamaikan dosa manusia. Berarti rela berkorban untuk memperdamaikan dosa manusia. Amin, saudaraku. Sebagai imam tugasnya memperdamaikan dosa manusia, berarti rela berkorban untuk menjadi pendamaian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 25. Ibrani pasal 7, kita kembali kepada Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Puji Tuhan. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Puji Tuhan. Sebagai pengantara, sebagai imam besar, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang tanpa terkecuali yang oleh dia datang kepada Allah. Oleh karena dia sebagai imam besar, banyak manusia datang dibawa kepada Allah. Puji Tuhan. Itulah tugas dari seorang imam, menjadi pendamaian dosa, berarti rela berkorban untuk memperdamaikan dosa manusia. Amin. Amin. Kita kembali memperhatikan Kejadian 37 ayat 12. Ya, jadi kesimpulannya, Yusuf
adalah seorang pengantara. Berarti dia seorang imam besar. Tugas imam besar memperdamaikan dosa manusia dengan mempersembahkan persembahan, yaitu korban. Puji Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama mempersembahkan darah lembu jantan dan darah domba jantan, tetapi dalam perjanjian yang baru Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dia tidak lagi membawa darah lembu jantan, melainkan mempersembahkan darahnya sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu tugas seorang pengantara. Baik. Siapa yang selalu rindu melayani Tuhan? Ayo, kalau melayani pekerjaan Tuhan, berarti siap untuk memperdamaikan dosa manusia. Dengan lain kata, menjadi korban untuk mendamaikan dosa. Amin. Puji Tuhan. Kejadian 37 ayat 12, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Pada suatu kali pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Artinya ialah, satu, tidak mau mengena dengan Yusuf. Dua, menjauh dari Yakub. Puji Tuhan. Perhatikan, pengertian rohani tidak mau mengena dengan Yusuf. Berarti tidak mau menerima pelayanan dari firman pengajaran, mempelai dalam terangnya tabernakel. Artinya menolak pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Sebab hati mereka tidak bersih. Sebab hati mereka tidak bersih. Hati mereka, istri pertama, penuh kebencian. Itu ayat 4 dan 5. Kejadian 37 ayat 4 dan 5. Istri yang kedua, penuh kejahatan. Itu ayat 2. Istri yang ketiga, penuh dengan iri hati. Ayat 11. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Yakub menyuruh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di sini pada ayat 13 ini kita perhatikan, Yakub menyuruh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sebetulnya Yakub tahu persis bahwa anak-anaknya yang lain benci kepada Yusuf. Amin, saudaraku. Sebetulnya Yakub tahu persis bahwa anak-anaknya yang lain benci kepada Yusuf. Tetapi apapun yang terjadi, bahkan dengan harga yang mahal sekalipun, harus dibayar asal rencana Allah terlaksana. Amin, saudaraku. Asal rencana Allah terlaksana. Puji Tuhan. Jadi apapun resikonya, atau sebesar apapun harga yang harus dibayar, asal rencana Allah terlaksana. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku, sebelum kita membaca, saya hendak memberitahukan sesuatu. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, pemuda remaja, saudaraku, hanya karena susah, hanya karena penderitaan sedikit, rencana Allah tidak terlaksana olehnya. Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan baik.
Jangan sampai hanya karena pergumulan sedikit, penderitaan sedikit, kehendak Allah tidak terlaksana, rencana Allah tidak terlaksana. Hati-hati. Apalagi yang sudah melayani Tuhan, imam-imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, jangan sampai hanya karena nilai setitik rencana Allah gagal. Puji Tuhan, harus diperhatikan baik-baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kejadian Injil Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi demi tujuan yang mulia ini, demi rencana yang mulia ini dari Allah, maka apapun resikonya, sebesar apapun harga yang dibayar, dia harus bayar supaya rencana Allah terlaksana. Bahkan Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Puji Tuhan. Sebab itu tadi saya tandaskan di atas, jangan sampai hanya karena nilai setitik, berkorban sedikit, lalu dia mengundurkan diri sehingga kehendak Allah tidak terlaksana. Hati-hati. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 17, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus diutus ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh anaknya yang tunggal. Itu sebabnya tadi Yakub mengutus Yusuf kepada anak-anaknya yang lain, sekalipun dia tahu bahwa anak-anaknya yang lain itu tidak menyukai Yusuf, tapi dia harus mengutus Yusuf kepada anak-anaknya yang lain. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saudaraku, kita kembali membaca Kejadian 37 ayat 13. Perhatikan kalimat pada ayat 13. Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Yakub berkata, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Yakub berkata, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Lalu sahut Yusuf, ya Bapa. Ya Bapa artinya Yusuf tidak menolak Yakub, sekalipun ia sadar bahwa ia dibenci dan tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Itu arti ya Bapa. Ya Bapa artinya Yusuf tidak menolak Yakub, sekalipun ia sadar bahwa ia dibenci dan tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kebencian dunia terhadapnya. Di dalam Injil Yohanes 15, Tuhan Yesus Kristus memberitahukan
kepada murid-muridnya tentang kebencian dunia terhadapnya. Berarti dia tahu kebencian dunia terhadapnya, tetapi sebagai anak ia tidak menolak ketika ia diutus kepada dunia ini. Sebagai anak ia berkata, "Ya Bapa." Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam Injil Yohanes 15, Yesus Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kebencian dunia terhadapnya. Berarti dia tahu kebencian dunia terhadapnya, tetapi sebagai anak ia tidak menolak ketika ia diutus ke dunia ini. Sebagai anak ia berkata, "Ya Bapa." Sebagaimana tadi Yusuf berkata kepada Yakub, "Ya Bapa." Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita diutus di bumi Provinsi Banten ini. Kita berada di Provinsi Banten ini bukan suatu kebetulan. Tuhan yang mengutus kita di bumi Provinsi Banten ini. Maka dalam pengutusan ini tidak ada kata-kata penolakan selain berkata, "Ya Bapa." Puji Tuhan. Ada amin? Haleluya. Matius 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42. Injil Matius pasal 26 ayat 42, demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sebagai anak, Yesus berkata, "Ya Bapakku." Sebagai anak, Yesus berkata, "Ya Bapakku." Artinya, Yesus harus meminum cawan Allah. Ia harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Dengan demikian, kehendak Allah terlaksana, rencana Allah terlaksana olehnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan kalimat, cawan ini tidak mungkin lalu. Pada ayat ini ada kalimat yang mengatakan, Yesus berkata dalam ayat ini, cawan ini tidak mungkin lalu. Artinya kehendak Allah atau rencana Allah tidak mungkin terlaksana kalau Yesus tidak menanggung penderitaan di atas kayu salib. Jadi kehendak Allah terlaksana kalau Yesus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 6 ayat 38. Injil Yohanes 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan, "Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Injil Yohanes 6 ayat 38, Onesimus. Demikian firman Tuhan, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Puji Tuhan. Jadi Yesus diutus ke dalam dunia ini bukan untuk melakukan kehendak-Nya, melainkan untuk melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, Dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib supaya rencana Allah terlaksana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kita kembali lagi memperhatikan Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sejak pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan
kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sama sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Puji Tuhan. Saudaraku, dengan gamblang, di sini kita perhatikan dengan gamblang ia menceritakan semuanya itu kepada murid-muridnya. Ya. Dengan gamblang ia menceritakan semuanya itu kepada murid-muridnya. Sebab tidak ada pilihan lain. Sebab tidak ada pilihan lain. Dengan demikian dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Puji Tuhan. Saudaraku, perhatikan ya, saya ulangi. Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Semuanya itu semuanya itu diceritakannya kepada murid-muridnya dengan gamblang. Memang tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain selain menanggung penderitaan di atas kayu salib. Dengan demikian ia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa, yaitu rencana dalam rangka penyelamatan terhadap manusia. Amin, saudaraku. Penyelamatan terhadap dosa dunia. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 18. Injil Yohanes 15 ayat 18 demikian. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Injil Yohanes 15 ayat 18, demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Puji Tuhan. Yesus menceritakan kepada murid-murid bahwa dunia terlebih dahulu membenci dia. Puji Tuhan. Saudaraku, namun sekalipun ia dibenci, sekalipun ia ditolak oleh dunia, namun ia tidak menolak kehendak Allah dan rencana Allah, yaitu penyelamatan terhadap dunia. Amin, saudaraku. Dia sadar bahwa dia dibenci oleh dunia. Dia sadar bahwa ia ditolak oleh dunia. Puji Tuhan. Tetapi sekalipun ia dibenci dan ditolak dunia, dia tidak namun dia tidak menolak kehendak Allah dan rencana Allah, yaitu penyelamatan terhadap dosa dunia. Kembali ayat 23. Ayat 23. Barang siapa membenci aku. Kemudian ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Kemudian untuk yang kedua kalinya Yesus memberitahukan kepada murid-murid, yaitu barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Puji Tuhan. Ayat 25. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, yaitu mereka membenci aku tanpa alasan. Puji Tuhan. Kemudian Yesus memberitahukan kepada murid-murid,
mereka membenci aku tanpa alasan. Puji Tuhan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi saudaraku, ketika Yesus berkata, ya Bapakku, dia sadar dia diutus ke dalam dunia ini, bahwa dia diutus ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, dengan menyadari akan semuanya itu menunjukkan bahwa ia layak sebagai imam besar. Amin saudaraku. Dia sebetulnya dibenci, namun ia tetap memberi diri diutus. Dia tetap mau diutus kepada saudara-saudaranya. Dengan demikian menunjukkan bahwa ia layak sebagai imam besar. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Dia diutus. Dia sadar dia dibenci, tetapi dia memberi diri diutus. Berarti menunjukkan bahwa dia layak sebagai imam besar. Ibrani 5 ayat 1 sampai 2. Tadi di dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dunia membenci dia. Amin saudaraku. Sebanyak 3 kali. Dengan menceritakan itu, dia sadar bahwa dia dibenci, dia ditolak, tetapi dia tetap memberi diri diutus. Dengan demikian berarti dia layak sebagai pengantara, dia layak sebagai imam besar. Amin saudaraku. Sadar dibenci tetapi dia rela diutus, berarti dia layak menjadi imam. Amin saudaraku. Dia sadar dia dibenci, dia ditolak, tetapi dia tetap melayani pekerjaan Tuhan. Itu menunjukkan kelayakan seorang imam. Itu standar daripada seorang imam. Standar kelayakan seorang imam, dia sadar dia dibenci, dia sadar dia ditolak, tetapi dia tetap melayani pekerjaan Tuhan. Dia tetap memikul salib, sangkal diri memikul salib. Itulah standar bahwa dia layak menjadi imam. Melayani Tuhan, kalau melayani bagian yang enak, belum menjadi suatu ukuran walaupun banyak pemberiannya. Tetapi kelayakan untuk menjadi seorang imam adalah dia sadar dia dibenci, dia sadar dia ditolak, tetapi dia tetap melayani pekerjaan Tuhan. Itu standar kelayakan untuk seorang imam di hadapan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Itu harus sadar, sesadar-sadarnya. Haleluya. Baik, Ibrani 5 untuk menguatkan hal itu, Ibrani 5 ayat 1 sampai 2. Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Saudaraku, setiap imam besar ia ditetapkan sebagai pengantara dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memperdamaikan dosa sesamanya. Saya ulangi, sebagai imam besar ia ditetapkan sebagai pengantara dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memperdamaikan dosa manusia, dosa sesamanya. Menjadi pendamaian berarti rela berkorban. Amin saudara. Dan dia harus sadar di situ supaya dia layak menjadi sebagai seorang imam. Amin saudara. Dia harus menjadi korban supaya dia layak sebagai seorang imam. Kalau melayani tanpa korban itu belum, sekalipun banyak memberi suatu pemberian, itu belum suatu ukuran. Tetapi ukuran kelayakan seorang imam adalah layak, dia melayani sekalipun korban untuk memperdamaikan dosa, dia harus korban. Puji Tuhan.
Dapat dipahami saudaraku? Iya. Haleluya. Maka seorang imam, tulis saja, maka seorang imam, saya baca kembali Ibrani 5 ayat 2, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Maka seorang imam harus mengerti, satu, orang-orang jahil, dua, orang-orang sesat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau sampai pada saat ini Tuhan masih menerima keberadaan kita, itu bukan suatu kebetulan. Begitu banyaknya kejahatan, begitu banyaknya pelanggaran di sana sini, pemberontakan, kesombongan, keangkuhan, kefasikan, tetapi Tuhan sampai pada saat detik ini, sampai malam ini Tuhan masih menerima keberadaan kita. Itu menunjukkan bahwa sebagai imam besar dia mengerti orang jahil, dia mengerti orang-orang sesat. Jadi bukan karena kebaikan kita ada malam ini sebagaimana adanya. Eben ada di sini karena Yesus sebagai imam besar, dia sangat mengerti Eben dan kita semua. Si Titus ada di sini, siapapun kita ada di sini, saya ada di sini, kita semua ada di sini. Dia mau menerima, dia mau mengerti orang-orang jahil. Artinya dia mau mengerti orang-orang jahil, dia mau mengerti orang-orang sesat. Jadi bukan karena kita baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu. Sehingga dia layak sebagai imam besar. Puji Tuhan. Tadi dia disuruh, Yakub menyuruh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bukan berarti Yakub tidak mengerti. Bukan berarti Yakub tidak mengetahui keberadaan anak-anaknya yang lain. Tahu bahwa anaknya yang lain benci kepada Yusuf. Tetapi harus bayar harga. Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu sisi Yakub. Sisi Yusuf, ketika Yakub menyuruh Yusuf, sahut Yusuf, ya bapakku. Yakub juga tahu, Yusuf juga tahu bahwa dia dibenci, bahwa dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Tapi dia harus dengar-dengaran kepada Bapa. Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 3 kali menceritakan tentang kebencian dunia terhadap dirinya. Tetapi dia mau diutus ke dalam dunia ini supaya rencana Allah terlaksana, kehendak Allah terlaksana. Yesus sendiri berkata, cawan ini tidak mungkin lalu kalau saya tidak meminumnya. Kalau aku tidak meminumnya. Dengan demikian kehendak Allah terlaksana olehnya. Dia sadar bahwa dia ditolak, tetapi dia harus memberi diri diutus. Dia sangat mengerti orang-orang jahil. Dia sangat mengerti orang-orang sesat. Biasanya kebanyakan orang, kalau dia tahu dia ditolak, dia tidak akan mau diutus. Kebanyakan di antara kita seperti itu. Dia tahu dia dibenci, dia tidak akan mengasihi. Itu hukum Taurat.
Tapi Yesus tidak seperti itu. Kalau dia menceritakan tentang dunia yang menolak dia, berarti dia sadar dia dibenci, tapi dia mau diutus. Berarti dia sangat mengerti orang-orang jahil, dia sangat mengerti orang-orang sesat. Kita itu orang jahil, kita itu orang sesat. Dia sangat mengerti kita. Jadi bukan suatu kebetulan kita ada malam ini, karena dia mengerti kita. Amin. Puji Tuhan. Pengertian orang-orang jahil. Orang-orang jahil, ya, step pertama, orang-orang jahil menunjuk orang bodoh yang tidak mengerti tentang kebenaran dari salib. Orang-orang jahil menunjuk orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang kebenaran dari salib. Nah, dia mengerti ini. Yesus mengerti orang jahil. Strip yang kedua, orang-orang sesat menunjuk orang-orang yang tidak tergembala. Orang-orang sesat menunjuk orang-orang yang tidak tergembala. Tanda tidak tergembala, titik 2. Strip pertama, mengambil jalannya masing-masing. Strip yang kedua, menuruti apa yang menjadi keinginan hatinya. Itu orang sesat. Amin. Ibrani 2 ayat 16 sampai 17. Siapa yang mau mengerti tentang orang jahil? Siapa yang mau belajar tentang untuk mengerti orang jahil? Siapa yang mau belajar untuk mengerti orang-orang sesat? Orang jahil itu orang bodoh, tidak mengerti tentang kebenaran salib. Orang sesat itu menuju orang yang tidak tergembala. Tanda tidak tergembala, mengambil jalannya masing-masing dan menuruti apa yang menjadi keinginan hatinya. Nah, orang semacam ini, dia sangat mengerti orang yang semacam ini. Seandainya ketika dunia membenci dia, lalu dia menolak untuk diutus ke dunia, apa jadinya tentang orang-orang yang, apa jadinya tentang orang-orang yang jahil? Apa jadinya tentang orang-orang sesat? Apa jadinya? Apa akhir hidup dari orang-orang jahil? Apa akhir hidup dari orang-orang sesat? Tetapi sekalipun dia ditolak dan dia sadar, dia tetap berkata, "Ya Bapa," itu sambut Yakub, "Ya Bapa." Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani 2 ayat 16 sampai 17. Ibrani 2 ayat 16 sampai 17. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani, yaitu orang-orang jahil dan orang-orang sesat. Amin. Itu ayat 16. Ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Perhatikan ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Perhatikan ayat 17. Yesus harus menjadi manusia supaya ia menjadi imam besar, supaya ia menjadi pengantara bagi antara Allah dan manusia. Amin, saudaraku. Sebagai imam besar, ia menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita telah dipercayakan firman pengajaran mempelai. Ini tanggung jawab kita untuk membawanya, supaya seluruh bangsa mengenal pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Puji Tuhan. Sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan kepada sesama,
Kemudian satu sisi yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Dia satu sisi sebagai pembesar, dia menaruh belas kasihan kepada orang-orang jahil, kepada orang susah. Satu sisi dia sebagai pembesar yang setia kepada Allah Bapa. Dia menaruh belas kasihan kepada orang jahil, orang sesat. Satu sisi lain, dia setia kepada Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Ayo setia melayani pekerjaan Tuhan ya. Dan juga harus ada belas kasih. Puji Tuhan. Itu tugas imam. Jadi imam itu tidak hanya berdiri di altar, tapi harus menaruh belas kasih. Kemudian yang setia juga kepada Dia yang mengutus kita, supaya bangsa-bangsa selamat, mengenal pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 37 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kata Israel kepadanya, Yakub berganti nama Israel, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Perhatikan, Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat apakah baik keadaan saudara-saudaranya dan keadaan domba-dombanya. Artinya Allah sangat memperhatikan penggembalaan. Allah sangat memperhatikan penggembalaan. Allah tidak akan membiarkan penggembalaan yang sifatnya tidak sehat, yaitu menyimpan kebencian. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Selanjutnya kabar tentang itu, tentang hal itu harus dibawa kembali kepada Yakub. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Jadi perhatian Allah kepada penggembalaan lewat Yesus diutus ke dunia. Kemudian selanjutnya kabar tentang itu, kabar tentang keadaan penggembalaan itu harus dibawa kembali kepada Bapa. Dia diutus ke dalam dunia untuk membawa tanda perhatian, untuk menyampaikan sebagai tanda perhatian Tuhan Allah. Selanjutnya dia harus membawa kabar tentang keadaan penggembalaan ini kepada Bapa, karena dia seorang pengantara. Amin. Sebagai pengantara dia diutus ke dalam dunia sebagai tanda perhatian Tuhan. Sebaliknya, dia harus membawa kabar tentang penggembalaan kepada Bapa. Itulah pengertian ketika Yakub mengutus Yusuf, ketika Yakub menyuruh Yusuf, Yusuf berkata, sahut Yusuf, ya Bapa. Itu merupakan penyahutan. Amin. Jadi dia diutus ke dalam dunia, tanda perhatian Allah ke dalam dunia. Sebaliknya, dia harus membawa kabar tentang penggembalaan kembali kepada Bapa. Dapat dipahami saudaraku, bahwa memang dia seorang pengantara. Dia sebagai seorang pengantara. Di sebaliknya dia harus membawa kembali kepada Yakub kabar tentang penggembalaan itu, keadaan saudara-saudaranya dan domba-domba yang digembalakan. Itu harus dibawa keadaan mereka itu harus diberitahukan. Sebab itu ketika dia disuruh sahut Yusuf. Perhatikan ya, Yakub berkata kepada Yusuf, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Lalu apa jawab Yusuf? Sahut Yusuf, ya Bapa. Puji Tuhan. Sahut Yusuf, ya Bapa.
Haleluya. Bisa kita mengerti? Jadi kabar tentang hal itu harus dibawa kembali kepada Yakub. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya dalam Kejadian 37 ayat 13, ketika Yakub berkata kepada Yusuf, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Lalu Yakub berkata, lalu sahut Yusuf, iya Bapa. Sahut Yusuf kepada Yakub, iya Bapa. Jadi dia harus kembali membawa kabar itu kepada Yakub. Dapat dipahami maksud saya? Puji Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal 22, Matius pasal 27, Matius pasal 27, Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, inilah doa penyambutan Yesus kepada Bapa. Dia telah membawa kabar tentang dunia kembali kepada Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah penyambutan Yesus sebagai anak tunggal Bapa kepada Allah Bapa. Dan seruan itu, doa itu kita sudah dengar. Dinaikkan 2018. Dia telah dinaikkan sampai kepada Allah Bapa. Dan suara itu dipantulkan kembali dari langit sampai kepada kita. Dipantulkan kembali pada saat ini. Dan seruan doa sambutan itu, doa penyambutan itu kita sudah dengar. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah doa penyambutan daripada Yesus kepada Bapa. Itu sebabnya ketika Yakub berkata kepada Yusuf, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sudah menaikkan kabar tentang penggembalaan ini kepada Allah Bapa. Masih ada yang jahil, masih ada orang yang sesat. Dia sampaikan kabar ini. Inilah doa penyambutan anak kepada Bapa. Amin, saudara. Sudah dibawa kabar ini. Ini doa penyambutan anak kepada Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Dia sudah memberitahukan kabar tentang kemalasan kita. Dia sudah memberitahukan kabar tentang kejahatan kita. Dia sudah memberitahukan tentang kenajisan kita, kebobrokan kita, kejahilan kita sudah disampaikan kepada Bapa. Dapat dipahami saya? Sudah, semuanya sudah disampaikan. Yang ketika kita mengambil jalannya masing-masing sudah disampaikan. Keadaan daripada saudara-saudaranya dan domba-dombanya, gembala dan penggembalaan di dalam itu berbicara tentang penggembalaan, gembala dan domba, semuanya sudah disampaikan kepada Bapa. Itulah doa penyambutan anak di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Dia sangat bertanggung jawab. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Pembacaan ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya,
ia telah didengarkannya. Dari doa permohonan yang dinaikkan oleh Tuhan, oleh Yesus sebagai anak di atas kayu salib, di situ kita bisa melihat betapa hebatnya penderitaan yang dia tanggung di atas kayu salib, betapa hebatnya pergumulan-pergumulan yang dialami di atas kayu salib. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Hanya untuk membawa kabar itu kembali kepada Bapa, dia harus banyak menanggung penderitaan. Dan dalam doa dia menaikkan, di dalam doa dan permohonannya dia beritahukan segala sesuatu. Dia banyak menanggung penderitaan. Di dalam doa penyambutan itu kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui betapa hebatnya pergumulan karena dosa manusia yang dia tanggung di atas kayu salib. Tetapi kadang-kadang kita anggap enteng dengan doa penyambutan ini, dengan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus sebagai imam besar. Apa buktinya kita agak enteng? Kembali lagi berulang, kembali lagi mengulangi dosa yang sama. Kalau saja kita betul-betul secara langsung melihat peristiwa 2018 tahun yang lalu Yesus disalibkan, dan kita saat itu ada di situ dan mendengarkan doa penyambutan. Begitu mirisnya hati ini melihat peristiwa itu. Eloi, Eloi, lama sahabat tadi. Dari doa penyambutan ini kita bisa mengerti betapa hebatnya pergumulan yang dia tanggung di atas kayu salib karena orang-orang jahil, karena orang-orang sesat. Dapat dipahami saudara. Ayat 8 Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia tidak mengundurkan diri, tetapi ia telah menjadi taat. Ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia tidak mengundurkan diri di tengah jalan, sekalipun dia banyak menanggung penderitaan. Dia tetap belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita bersyukur kita mempunyai seorang imam besar yang saleh, tanpa noda, tanpa salah, terpisah dari orang-orang berdosa, yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat langit. Kita kembali memperhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat, bahwa pekerjaannya jahat. Puji Tuhan. Perhatikan, dunia tidak dapat membenci kamu. Perkataan Yesus kepada saudara-saudaranya, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Kebencian saudara-saudara daripada Yusuf diawali dari jubah yang indah, dan oleh karena mimpinya itu Yusuf diutus kepada saudara-saudaranya, lalu tersingkaplah kekurangan-kekurangan mereka. Kalau firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel disampaikan, tersingkaplah kekurangan-kekurangan kita. Dapat dipahami saudara. Tetapi dengan demikian, ia dapat memberitahukan segala sesuatu keadaan kita. Kita hilang kesesatan manusia, semuanya telah disampaikan. Dia tidak peduli sekalipun dunia membenci, asal kehendak Allah terlaksana. Dia tidak peduli dengan perasaannya, dia tidak peduli dengan dirinya,
asal kehendak Allah terlaksana. Yusuf adalah gambaran dari firman pengajaran mempelai. Dia diutus. Ketika diutus terlihat semua kekurangan. Dan kekurangan ini harus dibawa kembali. Dan oleh karena dosa yang tersingkap itulah dia dibenci, tapi dia tidak peduli. Bagaimana dengan kita? Masih sibuk dengan perasaan, masih sibuk dengan keinginanmu, sementara Yesus sibuk memikirkan hatimu, pikiranmu, hidupmu, masa depanmu. Kenapa kita tidak sibuk memikirkan rencana Allah yang besar, rencana di dalam penyelamatan, tapi kita sendiri tidak sibuk memperhatikan keselamatan jiwa kita. Kita sendiri kita tidak perhatikan. Bagaimana mungkin kita memperhatikan orang jahil dan orang susah? Sesuatu yang tidak mungkin. Dapat dipahami begitu. Dia sadar dia dibenci. Apa buktinya? Dalam Injil Yohanes 15, dia menceritakan sebanyak 3 kali tentang kebencian dia kepada dia. Dia sadar, tapi dia tetap rela diutus dalam keadaan dunia membenci. Begitu. Karena memang ketika dia diutus untuk menyampaikan kabar mempelai, dosa terlihat dan itu harus disampaikan. Tapi dia sudah siap dibenci, dia siap ditolak, tapi dia tidak menolak. Ketika Allah mengutus dia. Jangan sampai kita diterima dunia, tetapi kita ditolak Tuhan. Lebih baik kita ditolak dunia, asal Tuhan tidak menolak kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan, bersama-sama kita baca ya. Yohanes 7, stabilkan itu. Dunia 1, 2, 3. Dunia tidak dapat 1, 2, 3. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Puji Tuhan. Kenapa saya selalu yakin mengatakan, kenapa dunia menolak firman pengajaran mempelai, tetapi lebih suka berada di gunung-gunung lain? Karena kesalahannya kelihatan nanti. Paham saudara? Kesalahannya nanti kelihatan. Hebatnya pengajaran mempelai. Kalau dalam satu keluarga ada satu saja dalam keluarga itu menerima pengajaran mempelai, maka kelihatan dosanya. Tanpa mulut kita sudah memperlihatkan dosanya. Itu sebabnya kita dilarang-larang menerima pengajaran mempelai. Dapat dipahami. Coba saja dalam satu rumah. Kalau saja dalam satu rumah itu ada menerima pengajaran mempelai, pasti keluarga itu kelihatan boroknya. Dapat dipahami saudara. Dan itu kita sudah alami. Sebab itu kita dilarang-larang. Sekarang kita yang sudah mengerti firman, mau mendengar bahasa itu atau menerima utusan Tuhan, memang harus dosanya harus diperlihatkan, harus kita bawa kepada Tuhan. Tidak boleh kompromi. Kalau firman-firman lain tidak bisa memperlihatkan dosanya, tapi pengajaran mempelai akan memperlihatkan dosanya. Karena beda, kehidupan kita sudah beda dengan mereka, sehingga terlihatlah perbedaan itu. Kekurangan itu akan terlihat, tapi itu harus dibawa. Tidak boleh diam diri. Sekalipun kita ditolak di situ, dapat dipahami. Jadi jangan berhenti. Sekalipun ditolak, jangan berhenti. Memang harus terlihat kekurangannya dia. Ketika kita disucikan oleh pengajaran mempelai dan kita hidup di dalamnya, otomatis orang yang di sekitar kita
kekurangannya akan terlihat. Itu tidak bisa tidak. Tapi kekurangan itu bawa. Amin. Bawa ya. Kalian bawa kepada Tuhan. Sekalipun engkau harus menanggung banyak penderitaan. Lama sabar. Itu dua penjaminan di atas dosa. Mari engkau kusuruh kepada saudara-saudaramu, sahut ya. Itu artinya sahut Yusuf. Ya Bapa. Dan kita sudah dengar doa penyahutan itu di atas sekali-sekali. Eloi lama sabachthani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan? Dan dia banyak menanggung penderitaan. Dalam doa dan permohonan dia sampaikan dalam Ibrani tadi pasal 5 ayat 7. Tapi ayat 8 dia tetap taat dari apa yang telah diderita. Tidak berhenti. Banyak ada Tuhan berhenti di tengah jalan seperti Orpa. Tapi kita tidak. Untuk selanjutnya membawa nanti kekurangan mereka kepada Tuhan. Bukan menghakimi, tapi membawa kelemahan mereka kepada Tuhan. Eloi lama sabachthani. Saat ini Tuhan berkata seperti Yakub berkata kepada Yusuf, mari engkau kusuruh kepada mereka. Bagaimana jawab kita? Mari kita berkata, sahut kita, ya Bapa. Eloi lama sabachthani. Bapakku, mengapa kau meninggal? Itulah doa penyahutan 2018 yang sudah dinaikkan kepada Bapa, lalu dipantulkan kembali malam ini, sehingga kita bisa dengar doa penyahutan itu lewat pemberitaan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.